Halo, selamat malam Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Adan Satu. Saya dari Prodi Pendidikan Musik semester 4, kelas M1. Di sini saya mau membahas tentang mind mapping saya, tentang filsafat seni dengan tema manusia dan keindahan. Dalam mind mapping ini terbagi atas 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini pertama-tama saya jelaskan tentang ontologi atau hakikat keberadaan. Di dalam hakikat keberadaan terdapat arti hidup, keberadaan manusia, realitas, nyata atau tidak. Di sini pertama-tama saya bahas dulu tentang arti hidup. Di dalam dunia Sopi, saya belajar Sopi itu terus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa kita hidup itu tuh selalu, kalau kita hidup untuk bermakna, kita harus banyak bertanya, harus berpikir kritis, tidak harus mencari kebebasan seperti mencari kenyamanan, kekayaan, tetapi kita harus berpikir kritis agar kita bisa mengetahui arti hidup kita sendiri. Terus yang kedua, di sini saya akan membahas tentang keberadaan manusia. Manusia itu unik. Manusia memiliki akal. Di sini di dalam dunia Sopi itu tuh Sopi itu mendapatkan surat dengan pertanyaan, siapakah aku? Di situ dalam dunia Sopi itu tuh saya belajar bahwa mempertanyakan siapakah aku itu tuh bisa menjelaskan bahwa keberadaan saya tuh di dunia ini nih, apakah bisa bermanfaat untuk banyak orang, agar saya bisa mendapatkan jawaban tentang siapakah aku, maka saya harus berpikir, belajar, dan merefleksikan diri. Selanjutnya tentang realitas, nyata atau tidak. Dalam hal realitas, nyata atau tidak, di akhir buku Dunia Sopi itu tuh saya belajar kita tidak semua pikiran kita itu tuh tidak semua itu tuh harus sesuai dengan anggapan bahwa dunia yang ada saat ini itu tuh nyata atau tidak. Kita harus selalu bertanya, apakah dunia ini nih nyata atau tidak. Seperti Sophie itu menyadari bahwa dia itu tuh ternyata adalah tokoh dalam cerita buku Dunia Sophie itu tuh. Maka dia tuh mengetahui kenyataan. Terus dalam hal ini nih, Sophie mengajak kita tuh perlu berpikir kritis. Tidak harus menerima apa yang ada di dunia ini nih, atau kita harus tidak menjalani kehidupan kita ini nih tidak hanya mengikut alur saja, tetapi kita harus punya pemikiran sendiri gitu. Terus saya akan menjelaskan tentang epistemologi atau teori yang kedua ini. Epistemologi atau tentang pengetahuan. Di sini dalam tentang pengetahuan ini terdapat
cara memperoleh pengetahuan. Di sini kalau kita membahas tentang cara memperoleh pengetahuan, uh, kita tidak hanya dengan kalau kita untuk memperoleh pengetahuan itu tuh tidak semua kita harus menghafal. Contohnya macam kita membaca buku dunia Sophie itu tuh tidak serta merta kita harus hafal dari bab pertama sampai akhir, tetapi kita harus uh, belajar belajar mengamati, merefleksi agar meraih hasil agar memperoleh pengetahuan itu. Seperti pemikiran pemikiran Sophie yang dia belajar dari Alberto Knox itu tuh, dia belajar mengamati, mengamati, merefleksikan diri, dan dia bisa mencari jawaban sendiri. Tidak tidak harus mendapatkan pengetahuan itu hanya dari orang lain saja, tetapi dia mencari jawaban sendiri. Kemudian dalam epistemologi ini nih terdapat kebenaran dan kebohongan. Di dalam dunia Sophie itu tuh kita diajak tidak boleh terima begitu saja apa yang ada di dunia ini nih. Macam tidak boleh macam hanya macam pemikirannya dia tuh kita harus macam iya saja gitu, tidak, tetapi kita hanya harus punya pemikiran sendiri gitu. Dan kita di sini juga kita harus di dalam kebenaran dan kebohongan itu harus perlu banyak bertanya agar kita mendapatkan kebenaran dan kebohongan, agar kita bisa mengetahui itu kedua itu tuh, agar semua kebenaran dan kebohongan itu tuh yang kita peroleh itu masuk akal. Oke, yang ketiga itu tuh cara berpikir memahami dunia. Di sini di dunia Sophie ini kita dalam dunia Sophie mengajak kita itu tuh memiliki rasa ingin tahu yang besar, agar kita tidak boleh puas dengan jawaban atau pendapat para ahli yang dari zaman dulu hingga sekarang, tetapi kita harus membangun jawaban yang baru atau memiliki jawaban yang baru tanpa mengambil jawaban yang sudah lama gitu. Kita di sini juga kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Di sini harus menggunakan akal dan merefleksikan diri. Itu berarti macam kita kalau sudah memperoleh jawaban itu, kita tidak boleh beranggapan bahwa